Hodong terus berlatih untuk mengalahkan ratu. Tekadnya yang sudah bulat membuat Hodong lebih mudah menguasai kemampuan pedangnya. Dengan gigih ia terus berusaha kemampuan pedang hingga usia 12 tahun. Bahkan kali ini Hodong sudah dapat mengalahkan Jenderal Naru. Sedangkan Jamyung dan Ilpum juga sudah mulai tumbuh dewasa nih guys. Jamyung tumbuh menjadi gadis kecil yang posesif terhadap Ilpum yang ia anggap kakak, apalagi jika ada gadis kecil lain yang mendekatinya. Di sisi lain, rambut ratu juga sudah tumbuh panjang lagi. Ia dalam perjalanan menemui raja yang kala itu tengah bermalam dengan seorang selir. Tanpa wajah cemburu melihat suaminya bermalam dengan wanita lain, padahal sama sekali tidak pernah menyentuhnya. Mama. Ia langsung masuk dan menanyakan tujuan raja memanggilnya larut malam. Raja ingin ratunya membuat pakaian sebagai hadiah bagi raja negara baru, Nakrang. Walaupun ratu sempat merasa marah karena menganggap itu adalah pekerjaan sederhana, namun dibuatnya baju tersebut sebagai simbol perpecahan antara Wang Going dan Choi Li di hari penobatan. 왕괭과 최리 둘 중에 하나는 즉위식에 입을 옷이 되는 날 우리 왕비만이 할 수 있는. Bukan hanya pelayan ini ataupun kalian yang penasaran guys, Mimin juga penasaran. Siapa ya raja baru yang pantas memimpin Nakrang? 낙랑국의 새 왕이 왕갱이 시첩이 되든 할 테니 저희라고 왜 안 궁금해요? 너희들이 그걸 궁금해요. 사내란 어떤 것인지. Terlepas dari kelebihan keduanya, masing-masing memiliki kelemahan. Seperti Jenderal Wang Going yang tidak memiliki istri dan Jenderal Choi Li yang hanya memiliki seorang putri. 왕갱이 시첩이 되든 할 테니 왕갱은 아예 자식이 없고 최리는 딸만 하나라던걸요? Sedangkan di kerajaan Nakrang sendiri tengah disibukkan dengan pembuatan istana baru. Jenderal Choi Li yang mengamati pembangunan dihampiri oleh Nyonya Jasil yang beranggapan akan tinggal di istana. 여기 계셨습니까? 꾸미고 장식하는 거야. 제가 살 집이니 미리 둘러봐야지. Respon Jenderal Choi Li masih sama nih. Ia merasa tidak ingin menjadi raja dan dengan sukarela menyerahkan tahta pada kakak iparnya itu. 내가 언제 궁에 산다고 했어. 신생 낙랑국을 잘 이끄실 거야. 오라버니한테 왕위를 주려고요? Wang Jasil yang mengetahui bagaimana watak kakaknya tidak bisa menerima karena Jenderal Wang Going adalah orang yang serakah. Bahkan seluruh keluarganya menginginkan Jenderal Choi Li mati. 오라버니는 원래 욕심이 많아요. 내 언니 모양에까지 당신이 살아있길 바라진 않을 텐데요. Provokasi Nyonya Jasil nampaknya tidak terlalu digubris. Ia juga masih menolak Nyonya Jasil ketika mencoba menggodanya. Entah Jenderal Choi Li masih dendam dengan kejadian masa lalu atau itu tidak pantas dilakukan di depan umum. Kita lihat aja nanti ya. 정의연으로 가. 라이나 돌. 누구보다도 오라버니를 잘 알고 있으니 당신이 그리웠어요. Nyonya Jasil bergegas melanjutkan kegiatannya untuk melihat-lihat istana baru Nakrang. Saat di tempat sepi, ia meminta pelayannya untuk mencari tahu di mana makam Jamuk yang telah wafat 4 tahun lalu. Rupanya seluruh orang-orang Raja Yuhun yang mati dimakamkan dan dijadikan kolam. Di tepi kolam tersebut, Nyonya Jasil teringat pada masa akhir peperangan saat dirinya mencampakkan Jamuk dan menyuruhnya untuk minum racun karena tidak ingin ada rumor apapun saat ia menjadi ratu nantinya. 신생낭랑국 왕 딸의 목숨을 구걸코자 지금 먹게. Saking besarnya rasa cinta Jamuk, sebenarnya hal itu bisa saja dilakukan. Tapi di lain sisi, Jamuk harus mengantarkan majikannya hingga akhir.
ia juga menolak saat Nyonya Jasil ingin mengembalikan plakat miliknya. 백도만이라 칼이라도 한 고인께서 주시는 거라면 뭐 하자는 건가? 그럼 내 앞에서 먹게. 이 헌대왕부터 보내드리 지켜야 할 도. 이것도 가져가게. 잠시만 더. Raja Yuhun sendiri menolak racun yang Jamuk tawarkan. Semua miliknya telah dirampas, jadi jika mati, ia lebih baik mati di tangan Wang Going dan Choi Li. 왕갱 최리칼에 편히 가시지요. 날더러 독약을. Jenderal Wang Going sangat antusias untuk membunuh Raja Yuhun, berbeda dengan Jenderal Choi Li yang tidak ingin ada pertumpahan darah lagi antara Joseon dan Han. 그렇게까지 해야 할 필요가 있겠습니까? 다 죽이고 제가 군사를 그렇게 어찌 방해하는가? Namun Jenderal Wang Going masih tetap memegang kendali. Ia melesatkan 3 anak panah yang terbuat dari emas, perak, dan tembaga untuk menghabisi nyawa Raja Yuhun. Raja Yuhun tumbang dengan ditangisi oleh abdi setianya. Bahkan, bukan hanya Raja Yuhun, tapi para abdi setianya juga menjadi korban kebengisan Jenderal Wang Going. 간지들아 마라. 저놈들도 목을 베라. Jenderal Huguk disiksa dan akan dikirim ke Han untuk menunjukkan bagaimana cara bangsa Joseon menaklukkan negara lelang. 애 태워 한나라로 보내라. 그놈으로 징표를 삼게 낭낭국을 어떻게 부수고. Jenderal Choi dari kejauhan hanya bisa bergumam, karena perang yang seharusnya cukup sampai di sini harus berangsur hingga nakrang di masa depan karena kecerobohan Jenderal Wang Going. 할 수 있는 전쟁이었는데 우리 신생낭랑국의 발목 앞으로 두고두고 또 길어지겠군. Sedangkan Jamuk, ia memilih mati dengan racun yang diberikan oleh wanita tercintanya, yaitu Nyonya Jasil. Kenangan Nyonya Jasil berakhir saat ia melemparkan plakat Jamuk ke dalam kolam tempat Jamuk dimakamkan. Sementara itu, perbedaan pendapat antara kedua calon pemimpin semakin nampak. Seperti kali ini contohnya, Jenderal Choi Li ingin menempatkan banyak prajurit di perbatasan, namun Jenderal Wang Going tidak menginginkannya. 증지 폐수의 500, 300은 너무 적다. 고구려는 친선할 것이니 국경에 군사를 두지. Karena ia ingin menjalin hubungan baik dengan Goguryeo. Padahal Jenderal Choi Li sudah dapat membaca Goguryeo mengincar negaranya yang subur itu dari dulu. 국경에 군사를 두지 말라 했답니다. 조선 독립을 위한 군자금이다. 범이 뜻다 남긴 고기는 우리 낭랑의 기름진 땅과 고구려가 강대국으로 일어서려면. Jenderal Wang Going kala itu tengah pulang kampung nih guys. Ia disambut meriah oleh masyarakat di sana, bahkan mereka tidak segan mendukungnya untuk mengambil tahta raja. 당연히 이제 낭랑국의 주인이 낭랑국을 세우셨으니 Ditambah lagi saat Jenderal Wang Going bertemu dengan kekasihnya yang bernama Yang He yang tidak kalah kejam. Ia juga berambisi untuk menjadi ratu serta mengajak kekasihnya untuk menghabisi Choi Li dan keluarganya. 왕비가 되고 싶어. 최리는 어쩔 건가요? 죽여요. Yang menjadi berat adalah Nyonya Jasil karena adik Wang Going sendiri. Semua orang Jenderal Choi Li akan dibunuh termasuk Rahi, kecuali Jasil yang ingin Yang He jadikan pelayannya. 하나밖에 없는 여동생이고 자실이한테 당신은 라이는 죽이지. 자실인 내가 맡아요. Lalu, apakah kalian ingat janji Jenderal Choi Li saat mereka merdeka? Komandan Majo yang mendapat mandat kala itu tidak dapat melakukan perintahnya karena ia akan sepenuhnya mendukung Jenderal Choi Li sebagai raja dan memintanya untuk membunuh Jenderal Wang Going demi menjaga negara dari Raja Muhyul. 조선 독립을 위해 살아온 이 시대가 대왕을 원하고 있습니다. 왕갱을 치십시오. 무율에게서 낭랑국을 지켜. Jenderal Choi Li yang terkejut hanya terdiam sembari memikirkan sesuatu.
Malam itu Raja Muhyul sendiri tengah bersedih karena mengingat kematian saudaranya di tangan ayahnya sendiri. 도절태자께서 스스로 어른께서 끝내오고자 했던 건 자식들을 다 죽이며 송구하옵니다. 있는 게 당연하지. Hingga akhirnya tahta jatuh ke tangannya. Sebuah kisah yang menjadi penyesalan Raja Muhyul sampai saat ini. Ia merasa rendah diri karena tidak sepenuhnya menjadi Raja Goguryeo, karena Biryuna tidak berpihak padanya hingga saat ini. 폐하가 곧 고구려이시듯 오나부따이가 무엇이길래요? 남부휼 비류나부의 왕조차 아직까지 고구려가 Suatu hari datanglah kepala suku Biryuna yang tidak lain adalah mertua raja. Walaupun kedatangannya kurang disukai raja, namun selain ingin melihat kemampuan Hodong berlatih, ia juga membawa hadiah untuk raja. 장인도 오셨구만. 폐하께 올릴 진상품이 있나요? 애써보겠습니다. 이 늙은 할애비 두 눈을 Ratu yang mengetahui ayahnya datang terlihat sangat bahagia. Ia bergegas menuju tempat Hodong berlatih untuk menemui ayahnya tersebut. Di sana, Hodong disaksikan oleh banyak anggota kerajaan termasuk ayah ratu yang memandang dengan penuh kecemasan melihat kehebatan Hodong. 아버님이? 어서 강국전으로 가자. Jabo yang tidak jauh dari sana menyadari tatapan macam apa itu, yaitu bagaikan melihat musuh. Tatapan ratu pun tidak jauh berbeda. Saat Hodong selesai menunjukkan kehebatannya, ia menghadap raja untuk mendapat hadiah pedang. Hodong berjanji dirinya akan menaklukkan negara Nakrang, Buyo, dan beberapa negara lain di sekitarnya. 호동은 이리 오라. 검으로 낭낭을 치고 현도를 치고. Ratu yang mendengar itu tampak meremehkan dengan perkataan Hodong. Mungkin untuk negara lain oke lah, tapi untuk Buyo sendiri, ia meragukan apakah Hodong dapat menaklukkan, sedangkan ibunya berasal dari Buyo. 네 어머니의 나라요. 부여를 칠 수가 있겠느냐? 낭낭, 요도, 현도는 모르겠어. Hodong tidak menganggap berat tugas tersebut, karena sebagaimana yang diajarkan oleh Jenderal Naru, terlepas dari kekuatan, pedang harus bisa menebas keluarganya sendiri. 혈육이라도 뵐 수 있는 검이었으면 이게 배운 것은. Raja lantas meminta Komandan Naru untuk memberikan nilai pada Hodong. Komandan Naru masih menganggap Hodong jauh dari sempurna, karena ia hanya bisa mengajarkan kelenturan dan kekuatan. 어느 정도 완성됐는가? 가르칠 수 없는 것이라 그렇습니다. 18종 일할입니다. 제가 가르칠 수 있는 것은 여기까지니 그 둘째는 힘입니다. Selebihnya adalah tugas raja, yaitu untuk mengajarkan tentang kekuasaan dan kekejaman dalam berpedang. Sebelum raja pergi, Hodong menantang ratu untuk berduel pedang dengannya. 얘는 잔인한 검인데 폐하께서 가르치셔야 될 것 같고. 그건 어차피 호동이 스스로 어마마마와 한번. Raja dengan senang hati memberi izin, tapi tidak dengan ayah ratu yang berusaha untuk menghentikan pertarungan karena takut ratu akan terkalahkan dan dipermalukan oleh kehebatan Hodong, serta menawarkan hadiahnya lagi. 왕비의 솜씨를 보았는데 무슨 볼거리가 있겠습니까? 실로 여장부의 검이었어. 가을석에 시들어가는 풀인 여름날 무성한 풀 같다면 비빔나무에서 올리는 진상품. Kalian tahu apa hadiah yang dibawa oleh suku Biryuna kali ini? Dia adalah seorang calon ratu baru dan meminta melengsarkan ratu saat ini yang tidak dapat memberikan keturunan. 지금의 왕비 만마를 폐하시고 더는 열매를 기대할 수 없. Wanita itu adalah sepupu ratu. Ratu yang juga ada di sana sangat marah. Namun wanita dari hadiah itu tidak kalah piciknya. 마마의 사촌 수지련이. 아버님, 마마를 즐겁게 해드릴 자신이. Ratu pergi dengan meninggalkan tamparan keras untuk sepupunya tersebut. Sedangkan raja hanya bisa tertawa dan menganggap itu adalah hadiah terbaik dari suku Biryuna.
최고 걸작. Ayah Ratu mengunjungi putrinya yang tengah terguncang akibat perbuatannya sendiri. Ia sebenarnya terpaksa melakukan itu semua demi suku Biryuna. 그게 두렵습니까? 호동이 왕이 되면은 아버님. 비류나부를 살릴 수 있다면은 Raja lantas berbicara Hodong tentang suku Biryuna hari ini yang secara tersirat menentang Hodong sebagai putra mahkota. Namun ia tidak punya pilihan karena untuk menaklukkan Nakrang, Goguryeo butuh kekuatan suku Biryuna. 신생 낭랑국을 치려면 비류나부의 힘이 필요하다. Raja berpesan pada putranya jika ingin menjadi Raja Goguryeo harus bisa menaklukkan Nakrang tanpa bantuan mereka. Hodong dengan optimis merasa yakin bisa melakukan tugas tersebut. 우리의 왕이 되고 싶다면 낭랑국을 무너뜨려라. 비류나부의 힘을 빌리지 말고. 반드시 소작 그리하겠습니다. Lalu kita beralih pada tempat Jamyung tumbuh besar. Walaupun gigih berlatih, Jamyung masih tergolong payah dalam bermain sirkus. Suatu ketika tempat latihan itu didatangi oleh seorang pengemis tanpa kaki yang mengawasi mereka dari kejauhan. 북구야, 위험해. 잘한다 이놈 기집애야. Wah, kayaknya nggak asing nih sama si pengemis itu. Ya, dia adalah Huguk, mantan jenderal lelang yang dihukum oleh Nakrang. Kedatangannya adalah untuk meminta pertunjukan sirkus yang digelar untuk menyambut rombongan pimpinan Nakrang dan memastikan Jamyung tampil walaupun tampak payah. 대빅만에 묵을 놈들을 위한 공 너희가 보일 수 있는 저 멍청한 계집아이 뒤에 놓도록 해라. Dengan sebutir emas, Tuan Chatsung langsung bersedia mengabulkannya. Setelah Tuan Huguk pergi, terjadi keributan di dalam karena Jamyung membuat Ilpum yang saat ini bernama Hengkai terluka akibat rasa posesifnya. 안나! 북구야, 위험해. 괜찮아? 미안해 오빠. Di tempat lain tampak Nyonya Hasu yang tengah berbagi bersama rakyat miskin. Lalu datanglah Rahi yang terlihat sangat dekat dengan Nyonya Hasu. Rahi tumbuh dengan kasih sayang Nyonya Hasu. Hubungan mereka bahkan melebihi Nyonya Jasil yang merupakan ibu kandung Rahi. 그야 형님이 버릇을 잘못 들인 탓이. Karena Nyonya Jasil terus mengedepankan kekuasaan untuk anaknya yang ia anggap akan menjadi penerus tahta Nakrang menggantikan suaminya nanti. 낭랑국의 여왕이 될 나입니다. 체리 대왕의 유일한 자식인 순. Sedangkan Jamyung harus bertaruh nyawa akibat kesalahannya. Tidak ada yang bisa menolongnya, bahkan sampai ia pipis di celana nih guys. 소리 지르지 마! 내가 죽는 게 아니라 소리 지르지 말라니! Sedangkan di Goguryeo, Ratu sudah bersiap untuk melawan Hodong. Teringat akan tantangan dan penghinaan dari sukunya membuat Ratu marah hingga tidak ada seorang pun yang dapat menghentikannya. 검 가져오너라. 다 죽여버릴 것이야. 누구든 내 앞을 막는지. Ia datang ke ruangan Hodong dan mendapat ejekan dari anak tirinya tersebut. Gak mau banyak cincong, mereka akhirnya berduel serius mempertaruhkan nyawa masing-masing. 내가 죽든. Kira-kira siapa yang menang antara mereka berdua? Jangan lupa klik tombol loncengnya supaya gak ketinggalan episode selanjutnya. Kamsahamnida.